Sri Paldi, guru kelas 4B SDN 88 Singkawang, bersama dengan murid-murid kelas 4B. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan PPL aksi keempat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Nah anak-anak, sekarang coba perhatikan kerapian baju kalian dulu. Apakah sudah rapi? Ya, Desti, dirapikan bagian depannya. Hanif? Sudah. Alif? Sudah. Azril? Sudah semua? Sudah ya, tinggal Awan nih. Udah rapi belum? Mana coba Bapak lihat. Nah, ya. Sudah rapi ya. Nah, jadi sudah rapi semua. Nah, selanjutnya Bapak ingin ketua kelasnya memimpin doa terlebih dahulu. Silakan Mas Piandi. Mana apinya? Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil Islam dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni rahma. Ya Allah, berilah aku ilmu dan tambahkanlah aku kepahaman. Amin. Alhamdulillah ya, semuanya sudah berdoa secara baik, sudah kompak juga. Asbiandi juga memimpin doa secara bagus. Nah, untuk kabarnya, bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Untuk yang nggak masuk, ada nggak yang nggak masuk? Ya, Esti. Siapa lagi? Zamil. Siapa lagi? Esti. Kalau Esti kemana Esti? Sakit ya, demam. Kalau Zamil? Sakit ya? Sakit. Rizky? Sakit ya, berarti tiga-tiganya sakit ini. Esti, Zamil, Rizky. Kita doakan bersama-sama agar teman kita bertiga ini cepat sehat dan cepat berkumpul lagi di dalam kelas belajar bersama-sama kita. Amin ya. Nah, sekarang coba perhatikan di depan Bapak nih. Bapak sudah menyiapkan sebuah media pembelajaran. Nah, media itu kan yang akan Bapak sampaikan untuk mengajarkan kalian. Nah, Bapak
akan mengajak kalian menyanyikan sebuah lagu. Lagunya itu Maju Tak Gentar. Sudah hafal belum? Sudah kan? Nah, sebelum kita menyanyikan lagu Maju Tak Gentar, posisinya Bapak ingin kalian posisi siap berdiri. Nah, ya. Ingat, ketika kalian menyanyikan lagu Maju Tak Gentar ini, kalian tidak boleh main. Ya. Nah, sudah posisi rapi semuanya? Sudah. Sekarang kita nyanyikan bersama-sama. 1, 2, 3. Ya, bagus sekali. Semuanya sudah menyanyikan dengan penuh semangat. Beri tepuk tangan dulu untuk kita semua. Nah, sekarang boleh duduk ke bangkunya lagi. Nah, kalau tadi kita udah mengecek kerapian kalian, sekarang Bapak ingin mengetes semangat belajar kalian. Nah, di sini kan Bapak tanya nih, siap untuk belajar hari ini? Kira-kira siap nggak kalian untuk belajar? Nah, siap Bapak coba tes semangatnya. Tepuk 4B. Sekali lagi coba. Tepuk semangat. Alhamdulillah semuanya sudah bersemangat untuk mengikuti pembelajaran kita pada hari ini. Nah, anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita, yaitu tema 5, judulnya apa? Pahlawan. Subtema 3, pembelajaran pertama. Pembelajaran pertama itu tentang apa? Tentang pahlawan. Subtema 3 itu tentang sikap kepahlawanan. Ya, bagus sekali, sikap kepahlawanan. Nah, berbicara tentang sikap kepahlawanan, pada pertemuan sebelum-sebelumnya kita pernah belajar tentang beberapa raja. Nah, Bapak ambil satu raja, Raja Purnawarman. Itu kan sikap kepahlawanannya apa yang kalian ingat? Berani melawan, pantang menyerah. Pantang menyerah. Suka menolong. Nah, kalau perbuatannya, ingat tak kalian perbuatan Raja Purnawarman itu apa? Sehingga kita tahu sikap-sikapnya seperti ini. Menolong secara ikhlas. Habis itu dia pernah apa? Melawan bajak laut. Dia melawan bajak laut atau perompak. Dia membangun apa? Masih ingat tak? Ya, aliran sungai untuk kepentingan rakyatnya, sehingga petani itu dapat mengairi padi-padinya, sehingga tidak terjadi banjir juga. Ya, bagus sekali, masih ingat kalian tentang sikap kepahlawanan dan perbuatan-perbuatan yang telah dilakukan oleh Raja Purnawarman. Nah, anak-anak, untuk selanjutnya Bapak ingin kalian mengeluarkan buku-buku kalian dulu. Nah, buku tema 5, pulpennya disiapkan, buku-bukunya juga disiapkan. Ya. Sudah? Sudah semua ya? Jadi anak-anak,
hari ini ada beberapa tujuan pembelajaran yang akan kita capai dalam pembelajaran. Nah, yang pertama, kalian akan menganalisis pengetahuan yang baru. Menganalisis ini sama seperti kalian menemukan informasi yang baru kalian ketahui dari sebuah teks non-fiksi. Yang kedua, kalian dapat mempresentasikan hasil analisis atau hasil temuan informasi-informasi dalam sebuah teks non-fiksi itu. Nah, yang ketiga, kalian dapat menganalisis atau menemukan sikap kepahlawanan yang ada dalam pahlawan, tokoh pahlawan, ataupun dalam kehidupan masyarakat masa kini yang dapat kita contoh atau kita teladani. Dari sikap itu kalian akan merancang peta pikiran. Nah, peta pikiran ini masuk ke tujuan nomor 4. Dan tujuan terakhir, kalian dapat mempresentasikan hasil pengerjaan, baik itu peta pikiran ataupun pengerjaan LKPD pertama. Ya. Nah, selanjutnya manfaatnya. Di dalam pembelajaran kali ini Bapak harapkan kalian dapat mengetahui apa sih itu teks non-fiksi, contoh-contoh teks non-fiksi itu apa, sikap-sikap pahlawan, tokoh-tokoh pahlawan terdahulu apa, dan sikap yang dapat kita contoh dalam kehidupan sehari-hari itu seperti apa. Nah, di dalam pembelajaran kali ini Bapak juga akan membagikan yang namanya bahan ajar, LKPD, dan nantinya akan ada soal evaluasi. Nah, untuk pembelajaran kali ini Bapak sudah siapkan sebuah reward. Nah, ini akan diberikan kepada kelompok terbaik. Nantinya kan kalian akan dibagi menjadi kelompok nih. Ini akan diberikan kepada kelompok terbaik, ya. Nah, selanjutnya coba perhatikan gambar di depan. Ini ada gambar apa? Buku. Ya, di sini ditanya teks non fiksi. Ada yang tahu nggak apa itu teks non fiksi? Coba, Desti, apa? Apa? Santai-santai. Berisi kejadian nyata. Berisi kejadian nyata. Bagus. Ada yang lain? Ada nggak? Siapa? Mau? Bang Alif, apa? Iya, ada hal nyata dan cerita-cerita nyata seperti cerita pahlawan. Ya, cerita nyata seperti pahlawan. Bagus sekali. Untuk jawaban Desti dengan Alif itu bagus sekali. Jadi teks non fiksi itu teks yang berisi kejadian nyata atau bersifat hal-hal nyata seperti cerita pahlawan. Nah, contohnya tadi kan sudah disebutkan Bang Alif seperti cerita pahlawan. Masih ada lagi enggak yang lainnya? Apa? Tentang raja. Tentang raja. Ya, bagus sekali, raja-raja. Habis itu apa lagi? Masih ada yang lain? Nah, enggak ada ya. Berarti contohnya itu seperti buku pelajaran yang kalian letakkan di atas meja yang judulnya Pahlawanku. Nah, itu berisi teks non fiksi. Nah, karena di situ berisi informasi-informasi yang nyata. Ya, itu termasuk teks non fiksi. Nah, jadi teks non fiksi dibuat berdasarkan fakta, realitas atau hal-hal yang benar-benar dan terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi teks non fiksi itu tidak dibuat-buat anak-anak. Nah, dia memang benar-benar terjadi dan ada buktinya. Makanya disebut dengan teks non fiksi. Sampai di sini ada nggak yang ingin bertanya? Ya, Desti, apa? Realitas itu apa, Pak? Realitas itu apa? Realitas itu anak-anak kejadian-kejadian yang bersifat nyata. Ah, benar-benar terjadi. Nah, itu yang dinamakan realitas. Nah, sama seperti halnya dengan fakta. Fakta itu benar-benar terjadi. Kalau misalnya Bapak tanya cerita tentang hewan, fabel tuh, itu non fiksi atau fiksi? Fiksi. Karena tidak benar-benar terjadi. Bisa nggak buaya ngomong? Nggak bisa. Berarti itu bukan non fiksi, akan tapi itu fiksi. Kalau fiksi itu benar-benar terjadi. Cerita-cerita pahlawan, cerita tentang presiden. Nah, itu termasuk
cerita non fiksi karena memang benar-benar terjadi. Nah, di dalam teks non fiksi ini kalian akan nantinya menemukan informasi penting. Caranya seperti apa? Yang pertama, kalian harus membaca secara teliti. Tahu nggak membaca secara teliti itu seperti apa? Fokus. Ya, fokus. Melihat dengan benar. Membaca dengan benar. Apalagi? Mengulangi bacaan yang telah dibaca. Ya, itu termasuk setelah kalian membaca dengan teliti, kalian kan pasti mengulangi bacaan. Biar apa tujuannya mengulangi bacaan itu? Biar paham. Nah, kalau kalian ini kan berbeda-beda kemampuannya. Ada yang satu kali baca langsung paham. Ada yang berulang-ulang kali baru paham. Nah, tidak apa-apa. Jadi untuk menemukan informasi penting kalian harus membacanya secara teliti, mengulanginya, dan memahami bacaan. Kemudian temukan informasi penting. Biasanya informasi penting itu terkandung di dalam setiap paragraf. Jadi setiap paragraf ada informasi pentingnya. Nah, Bapak lanjutkan. Tadi kata temannya kan teks non fiksi itu berisi yang seperti pahlawan-pahlawan. Nah, di sini Bapak ada 4 gambar. Pernah nggak kalian melihat tokoh ini? Nah, pernah ya. Kalau ini kira-kira kalian melihatnya di mana? Uang 5.000. Kalau ini? Uang 1.000. Uang 1.000. Kalau ini? 2.000. Uang 2.000. Kalau yang ini? Belum pernah ya? Nah, belum pernah. Nah, sekarang Bapak akan menunjukkan kalian. Tadi kata kalian kan uang 5.000. Betul nggak sih? Salah. Bukan ya? Oh ini. Nih. Sama nggak? Beda kan ya? Nah, kalau ini coba. Oh. Ini? Tapi 5.000-nya sama nggak? Beda. Tapi kalau Bapak jajankan sesuatu, kira-kira laku nggak dua-duanya? Laku. Ya. Habis itu, ini sama nggak? Sama. Nah, yang ini sama nggak? Sama. Sama. Ya. Kalau ini? Beda. Beda. Kalau ini? Beda. Beda. Kalau ini? Sama. Sama. Sama apa? Sama. Ini laku nggak kalau Bapak jajankan? Enggak. Hah? Enggak. Nggak laku. Mengapa? Karena uang lama. Karena ini cuman perinan kan ya, cuman seperti uang mainan ya. Nah, akan tetapi tokoh yang tidak ada di uang yang Bapak tampilkan ini, ya, ini juga pernah dicetak uangnya. Nah, ini pernah dicetak uang 1.000 rupiah. Ini sebelum Bapak lahir juga udah dicetak. Nah, akan tetapi sekarang uang 1.000-nya sudah berganti. Ya, bahkan yang 1.000 sekarang ini kan ada ini. Nah, dengan 1.000 ini sama nggak? Beda kan ya? Nah, akan tetapi sama-sama laku. Nah, uang itu selalu diperbarui juga anak-anak. Nah, jadi tokoh-tokoh pahlawan itu ada di uang yang kita gunakan untuk berbelanja. Itu ada tokoh-tokoh pahlawan. Jadi, itu yang dinamakan pahlawan nasional. Tahu nggak pahlawan nasional itu apa? Tahu nggak? Pahlawan nasional. Nah, Pahlawan yang ada di Indonesia. ya, pahlawan yang ada di Indonesia itu pahlawan. Nah, bukti kita menghargai jasa para pahlawan, uangnya ada gambar pahlawan. Nah, sampai sini ada nggak yang ingin bertanya? Apa Fatin? Kenapa gambarnya berbeda? Kenapa gambarnya berbeda? Ini contohnya ya, 1.000 nih, ngapa gambarnya berbeda? Tapi sama-sama laku nggak? Sama-sama laku. Jadi anak-anak, uang itu selalu berubah-ubah. Percaya nggak selalu berubah-ubah? Percaya. 5.000 ya berbeda, 1.000 berbeda, 2.000 berbeda. Uang itu berbeda-beda karena itu ada tujuannya. Tujuannya apa? Yang pertama itu biar tidak menyebarkan uang palsu.
Nah, karena kalau uang ini dicetak terus, ini akan bisa menyebabkan banyaknya uang palsu yang beredar. Nah, selanjutnya, uang selalu diperbarui, itu ada beberapa tambahannya. Seperti orang yang tidak bisa melihat, akan tetapi dengan uang baru, dia bisa merasakan ini uang berapa. Jadi ada tambahannya. Jadi memang perlu diperbarui atau perlu diubah dari waktu ke waktu. Ya, jadi itu uang. Nah, untuk nama-namanya, ada nggak yang tahu nama-nama ini tokoh apa nih kira-kira? Tuanku Imam Bonjol. Ya, Tuanku Imam Bonjol. Ada nggak di uang namanya? Ada. Ada, ya. Kalau yang ini? Kapiten Patimura. Kalau yang ini? Pangeran Antasari. Nah, untuk yang tidak ada di uangnya ini anak-anak, pernah nggak kalian melihat tokoh ini? Pernah. Pernah. Siapa namanya kalau pernah? Pangeran Diponegoro. Ya, Pangeran Diponegoro. Ya, walaupun tidak ada di uang, Pangeran Diponegoro ini cukup terkenal karena jasa-jasanya anak-anak. Nah, jadi ini adalah 4 tokoh pahlawan. Tokoh-tokoh pahlawan ini memiliki ceritanya masing-masing. Bahkan sudah dibukukan. Nah, jadi dibukukan itu dia namanya buku biografi yang berisi tentang riwayat perjalanan hidup seseorang. Nah, ya, jadi ada 4 pahlawan itu, Tuanku Imam Bonjol, Pangeran Antasari, Pangeran Diponegoro, dan Kapitan Patimura. Nah, kalian nantinya akan berdiskusi, akan memecahkan 2 masalah yang akan Bapak sampaikan. Yang pertama, bagaimana sih perjalanan tokoh dari Imam Bonjol, Pangeran Antasari, Pangeran Diponegoro, dan Kapitan Patimura sehingga dia disebut sebagai pahlawan. Nah, itu akan kalian diskusikan bersama kelompok kalian. Selanjutnya kalian akan menemukan 4 sikap kepahlawanan yang dimiliki setiap tokoh pahlawan. Jadi satu kelompok akan membahas 1 pahlawan. Sudah siap? Siap. Nah, kalian akan berdiskusi. Di sini sudah Bapak siapkan kelompoknya. Kelompok pertama, Desti, Alif Hadi, Arman, Esti, dan Anissa. Ada 5 orang. Kelompok 2, Azril, Sifa, Rizky, Asfiandi, Imel. Kelompok 3, Muhammad Alif, Devita, Fajar, Jamil, dan Fatin. Dan kelompok terakhir, Winti, Hanif, Nurhayati, Firman, dan Rizky. Ini kan ada teman-temannya yang tidak masuk ya. Jadi tidak apa-apa, ada kelompoknya yang berempat, ada yang berlima ya. Nah, kelompok 1 hadir semua enggak nih? Sudah. Ya. Kelompok 2? Sudah. Si Rizky hadir ya? Kelompok ketiga? Sudah. Siapa? Jamil yang hadir. Kelompok keempat? Hadir. Hadir semua ya, baik. Tidak apa-apa, ada yang 4 orang, ada yang 5 orang. Bapak minta perwakilan kelompoknya ya. Desti, Azril, Muhammad Alif, Desti, Azril, Muhammad Alif dengan Binti. Coba kelompok 1 Desti, mau pilih apa? Segitiga. Ya, simbol segitiga. Berarti dapat tugasnya Pangeran Diponegoro. Ini untuk menentukan tugas kalian. Selanjutnya coba tadi siapa? Azril. Mau pilih siapa? Lingkaran. Lingkaran. Berarti dapat kelompoknya Tuanku Imam Bonjol. Binti mau pilih apa? Persegi panjang. Tunggu ya, kita kembalikan lagi persegi panjang berarti dapatnya Pangeran Antasari. Dan kelompok Muhammad Ali cuma dapat 1 pilihan. Bintang. Berarti tersisa Pangeran apa? Kapitan. Oh, bukan Pangeran, Kapitan Patimura. Ya, jadi ada 4 pahlawan. Sekarang Bapak akan bagikan kalian bahan-bahannya untuk makan, tetapi kalian bentuk dulu ke kelompoknya masing-masing. Kelompok Tuanku Imam Bonjol, yang mana?
Ini kelompok Pangeran Antasari. Ini kelompok Pangeran Diponegoro. Oh, salah, Pangeran Antasari ini. Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro dan Kapitan Patimura. Ya. Nah, boleh dibuka. Nah. Jadi anak-anak, ini juga ada bahan ajar. Akan Bapak bagikan satu kelompok dapat 3 bahan ajar. Nah, kelompok ini kelompok Pangeran Diponegoro. Selanjutnya kelompok Kapitan Patimura yang mana? Tuanku Imam Bonjol. Pangeran Antasari. Sudah dapat semua ya? Sudah. Nah, amplop itu ada fungsinya anak-anak. Fungsinya untuk kalian mengerjakan yang namanya LKPD. Nah, LKPD di sini ada petunjuknya. LKPD. Nah, akan tetapi kalian membuat LKPD dipadukan dengan kertas karton yang sudah Bapak siapkan, yang sudah Bapak gunting. Nah, ya. LKPD-nya. Dapat warna apa? Pink. Kelompoknya ini dapat warna apa? Kuning. Kelompok Kapitan. Ini dapat warna hitam kan? Berarti dapatnya Pangeran Antasari. Nah, di dalam LKPD itu ada soalnya. Nah, soalnya itu tadi 2 masalah yang akan kalian temukan. Nama kelompoknya ditulis nama itu ya langsung nama tokoh pahlawannya. Nah, ya isinya itu kalian di sini ya, di lembar sini. Nah, yang ini cuman panduan pengisiannya. Nah, kan di sini ada petunjuknya. Di sini kalian tulis ya nama tokoh pahlawannya. Misal kelompok Tuanku Imam Bonjol, tulis Tuanku Imam Bonjol. Kapitan Patimura, Kapitan Patimura. Ya, nah, kerjakan LKPD-nya di kertas kartonnya. Nih, ya. Nah. Ada yang menempel dan ada yang membaca. Ada yang ingin bertanya? Ada yang mencari ya bahan aja.
Ingat, sikap kepahlawanannya ada 4. Nih, udah ngerjakan nggak? Nah, oh ini udah nempel juga. Dicek juga ini nanti, udah dia nanti. Nah, ya boleh di mana aja, ya cantik boleh. Cukup nggak nanti nih sama ini. Ada yang nempel ya. Jadi ingat anak-anak, ketika kalian berdiskusi, kalian akan dinilai. Ya, apa? Ya. Ini sesuai sama. Ingat ya, kelompok yang kompak itu nilainya juga tinggi. Ini sudah nilai. Ini selesai duluan, Kapitan Fatimura. Ya. Selanjutnya kelompok Pangeran Antasari. Sudah? Ya. Ini juga sudah Kak? Kelompok Tuanku Imam. Kelompok Pangeran Kuno.
Mulai ya. Nah, selanjutnya coba perhatikan gambar di depan. Apa yang kalian pikirkan dari gambar ini? Awan. Pahlawan. Memegang bendera merah putih. Fatin apa? Bendera merah putih. Mengibarkan bendera merah putih. Alif Hadi apa? Bawa senjata. Membawa senjata. Azriel membawa tombak. Ya, bagus sekali. Kalian bisa menggambarkan gambar ini. Sama seperti halnya pahlawan-pahlawan yang tadi kalian baca dan kalian kerjakan tugasnya. Itu ada nggak dia berperang? Ada. Ada. Menggunakan apa dia? Ya, menggunakan senjata tradisional. Ya, ada yang menggunakan keris, ada yang menggunakan parang, ada yang menggunakan tombak, ada yang menggunakan bambu. Nah, sama halnya seperti pahlawan yang ada di gambar ini. Dia berjuang untuk mengibarkan bendera merah putih. Nah, pahlawan itu anak-anak orang yang rela berkorban untuk kepentingan orang banyak. Fatin, lihat di sini dulu. Nah, perhatikan ke depan. Jangan main-main dulu, ya. Jadi pahlawan itu orang yang berjuang untuk kepentingan orang banyak dan pengorbanan besar dalam berjuang untuk menggapai cita-cita. Sama seperti hal-hal pahlawan yang telah kalian baca itu, ada 4 pahlawan, itu kan dia berjuang untuk orang banyak. Dia tidak mementingkan kepentingannya sendiri, akan tetapi dia mementingkan kepentingan orang lain, orang banyak. Nah, coba perhatikan gambar di depan. Gambar di depan ini seperti tokoh siapa? Ingat tak? Pangeran Diponegoro, ya? Dia ini memegang sebuah senjata. Senjata apa nih? Ya, tahu kaliannya. Nah, ini dia berjuang melawan penjajah. Lihat, ini menggunakan tombak, menggunakan bambu runcing. Nah, penjajahnya ini menggunakan apa? Senapang. Ya. Nih, akan tetapi perjuangannya itu sangat-sangat gigih anak-anak. Dia tidak pernah takut walaupun pakai senapang, cuman pakai bambu runcing, pakai tombak, tetap melawan penjajah. Penjajah itu bagus tak? Tidak bagus. Dia ingin menguasai yang bukan menjadi haknya. Jadi itu tidak baik. Kita tidak boleh seperti itu. Ya. Jadi sikap kepahlawanannya kira-kira dari gambar ini apa? Berani. Pantang menyerah. Dia tidak takut, berarti dia pantang menyerah. Bagus sekali. Nah, anak-anak, ada salah satu tokoh itu dia pernah berkata, sejarah itu penting dan tidak mungkin pernah hilang. Nih, tokohnya. Salah satu tokoh, ini tokoh pahlawan juga. Ini namanya Bung Tomo atau Budi Utomo. Dia pernah berkata seperti itu. Jadi sejarah itu penting dan tak akan mungkin bisa hilang. Sama halnya dengan cerita-cerita pahlawan itu. Kita memang tidak melihatnya secara langsung, akan tetapi ada bukunya. Bukunya itu membuat kita mengetahui bagaimana perjalanan tokoh-tokoh itu, bagaimana sikap kepahlawanannya hingga dia disebut sebagai pahlawan. Jadi pahlawan itu mewarisi sikap kepahlawanan yang dapat kita teladani atau kita contoh dalam kehidupan masyarakat masa kini atau kehidupan kita sekarang. Banyak sekali. Baik di dalam kelas, baik di lingkungan masyarakat, di lingkungan keluarga kita dapat mencontoh itu. Nah, sikap kepahlawanan yang dapat kita contoh atau kita teladani itu ada enggak? Yang bisa apa? Saling menghormati, ya bagus, saling menghormati. Suka menolong orang lain. Suka menolong orang lain. Menolong orang lain berharap imbalan enggak? Enggak, pahlawan tidak seperti itu. Kita bisa contoh itu. Apa? Ajri. Menolong secara ikhlas, sama juga ya. Apalagi? Baik hati, ya bagus. Jadi semua itu sikap-sikap pahlawan anak-anak. Peta pikiran, masih ingat gak peta pikiran itu apa? Masih. Apa peta pikiran? Coba Alif Hadi dulu.
Ya, berisi poin-poin penting. Berisi hal-hal penting. Berisi hal penting. Berisi intinya saja. Berisi intinya saja. Fatin? Ada gambar awannya. Ya, ada gambar awan. Itu kan peta pikiran. Betul semua jawabannya. Peta pikiran itu kan kalau ada awannya itu kan menggambarkan pikiran. Tapi apakah boleh cuman awan ataupun apakah boleh kita ganti awan itu dengan persegi panjang, lingkaran? Boleh nggak? Boleh. Boleh. Itu sekreatif mungkin kita dalam membuat peta pikiran. Jadi peta pikiran itu berisi informasi penting agar mudah kita membacanya dan tampilannya lebih menarik. Nah, kalau kita cuman kerja soal jawaban itu kan tidak menarik. Tapi kalau dibuat peta pikiran dia menarik. Seperti tugas kalian yang selanjutnya di LKPD kedua, kalian akan membuat beberapa poin-poin penting di dalam peta pikiran. Yang pertama, nama pahlawannya. Selanjutnya, hal yang dapat dicontoh. Hal yang dapat dicontoh ini mah untuk kehidupan kita yang sekarang, apa yang dapat kita contoh? Dampak perjuangannya itu seperti apa? Hasil dari perjuangannya, apa hasilnya? Perjuangan yang dilakukan, dia berjuang untuk apa? Alasan perjuangannya. Nah, mengapa dia berjuang? Jadi itu akan kalian diskusikan bersama teman kelompok kalian. Nah, di LKPD kedua. Di LKPD kedua ini kan ini mirip sama yang pertama. Kalian cukup menuliskan nama tokohnya saja. Misal Tuanku Imam Bonjol, tulis ya Tuanku Imam Bonjol tanpa menulis nama kalian lagi, ya. Nah, untuk ini. Nah, ya. Bapak bagi ke LKPD keduanya. Nah, di LKPD kedua ini kalian akan membuatnya di dalam kertas yang sudah Bapak siapkan. Ya. Pangeran Diponegoro siapa? Pangeran Diponegoro. Selanjutnya Tuanku Imam Bonjol. Kapitan Patimura. Ya. Nah, di sini sudah Bapak siapkan juga beberapa bahannya. Yang ini apa? Ya. Ini. Kapitan Patimura. Pangeran Dimasari. Ya. Jadi didiskusikan, kalian buat peta pikirannya, tapi jangan fokus semuanya buat peta pikiran. Ada yang mengerjakan soalnya. Nah, ya, mengerjakan jawabannya juga, ya. Ini ada kaitannya dengan bahan ajar itu. Jadi dibuka bahan ajarnya. Ya.
ketika kalian berdiskusi, kalian akan menilai. Udah? Kelompok berapa yang udah nih? Wah, ini udah. Nggak ada yang lupa? Ada? Selesai. Pangeran Diponegoro sudah selesai. Sudah. Oke. Berarti ini kelompok Tuanku Imam Bonjol sudah selesai. Ini udah selesai. Pangeran Antasari sudah selesai ya? Udah. Ya. Pangeran Antasari sudah selesai. Berarti tersisa kelompok Kapitan Patih Murah. Nah, daftar PD-nya sini. Jadi, yang presentasi itu kelompok yang selesai pertama ya anak-anak. Kelompok yang selesai pertama itu kelompok mana? Kelompok Pangeran Goro. Sudah selesai? Oke, Pak. Ya, di sini bukan di situ ya. Ya. Nah, setelah kalian berdiskusi, kalian itu nih apa nih? Waktunya presentasi. Nah, karena kelompok pertama yang selesai dulu, Bapak ingin kelompok pertama maju dulu. Nah, nih. Yang lainnya dengarkan dan boleh bertanya. Jadi ketika presentasi kenalkan dulu nama kelompok, kami dari kelompok berapa, ataupun kami dari kelompok pangeran apa. Baru akan merepresentasikan atau akan menyampaikan hasil diskusi. Nah, silakan kakak-kakak dan abang-abang. Nah, dengarkan ya. Kami dari kelompok Pangeran Diponegoro akan mempresentasikan hasil diskusi kami. 1. Bagaimana perjalanan tokoh Pangeran Diponegoro hingga disebut sebagai pahlawan? Pangeran Diponegoro memimpin pasukannya melawan penjajah Belanda selama 5 tahun, menggunakan taktik gerilya dengan melakukan pengelabungan
berani membela kebenaran, berjuang sekuat tenaga, mengutamakan kepentingan orang banyak, semangat dalam membela kebenaran. Ya, bagus. Lanjutkan presentasi LKPD yang kedua. Nah, siapa yang baca yang LKPD kedua? Anissa yang pegang. Gitu. Biar semuanya dapat. Langsung. Sikap yang dapat dicontoh, baik hati suka menolong, berjuang untuk rakyatnya, berjuang yang dilakukan, melawan bajak laut. Ya, lanjutkan alasan perjuangannya. Alasan perjuangannya, membela yang menjadi hak, dampak akibat perjuangan, hidup menjadi berani. Ya, itu presentasi dari kelompok 1 atau kelompok Pangeran Diponegoro. Ada enggak yang ingin bertanya? Apa? Di mana Pangeran Diponegoro berperang? Di mana Pangeran Diponegoro berperang? Di Yogyakarta. Bagus sekali. Ada enggak yang ingin bertanya? Senjata apa yang dipakai oleh Pangeran Diponegoro? Senjata apa untuk berperang? Keris. Cuman pakai keris kan? Bambu runcing. Ya, dan tombak. Masih ada yang ingin bertanya? Apa, Fatin? Sikap apa yang harus kita contoh? Sikap apa yang dapat dicontoh? Baik. Suka menolong. Nah, bagus sekali presentasi dari kelompok 1. Menjawabnya juga sudah bagus. Hanya saja, ya, ada yang keliru anak-anak. Bukan yang ini. Tadi di sini. Nah, perjuangan yang dilakukan. Di sini dikatakan melawan bajak laut. Nah, betul nggak melawan bajak laut? Salah, kan ya? Kalian Pangeran Diponegoro berperangnya di laut atau di darat? Darat. Melawan siapa Pangeran Diponegoro? Belanda, ya. Jadi tidak apa-apa. Tapi kita beri tepuk salut dulu untuk kelompok 1. Tepuk salut. Salut. Ya, boleh duduk kembali. Ini ya, dikumpulkan ke Bapak ya. Ya, selanjutnya yang selesai kedua tadi, kelompok Imam Bonjol. Tuanku Imam Bonjol, boleh maju. Yang baca pertama siapa? Itu kan ditampilkan di depan. Nah, ini email megangnya. Nah, itu. Kami dari kelompok Tuanku Imam Bonjol akan mempresentasikan hasil diskusi kami. 1. Bagaimana perjalanan Bapak Imam Bonjol hingga disebut sebagai pahlawan? 1. Imam Bonjol merupakan tokoh penting dalam menyatukan kaum Paderi dan kaum adat serta melakukan perlawanan terhadap pemerintah Belanda yang menjajah Indonesia. 2. Tuliskan 4 sikap kepahlawanan yang dimiliki dari tokoh Imam Bonjol. 2. Rela mengusir penjajah. 2. Mengutamakan kepentingan bersama. 3. Berani membela kebenaran. 4. Pantang menyerah. Ya, bagus sekali. Lanjutkan. Sikap yang dapat dicontoh, berani membela yang benar, pantang menyerah. Dampak akibat perjuangan, bersekutu dengan kaum adat untuk menegakkan ajaran agama. Perjuangan yang dilakukan membangkitkan semangat rakyat untuk berani berjuang melawan penjajah Hindu atau Belanda. Alasan perjuangan, membela kebenaran dan menegakkan keadilan. Ya, bagus sekali. Sudah dipresentasikan. Ada nggak yang ingin bertanya? Tadi kan awal sudah. Coba ke Alif Hadi dulu. Pejuang dari mana Tuanku Imam Bonjol?
Berjuang dari mana Tuanku Imam Bonjol? Sumatera Barat. Ya, bagus sekali. Dari Sumatera Barat. Beliau itu dilahirkan di Sumatera Barat, tepatnya tahun 1772. Masih ada yang bertanya? Alif. Mengapa Tuanku Imam Bonjol berperang dengan kaum adat? Mengapa dia berperang dengan kaum adat? Katanya. Karena kaum adat Apa? Pak Kirja. Indonesia. Kirja Indonesia. Apalagi? Ada enggak? Yang mau jawab lagi? Ada? Jadi anak-anak, mengapa Tuanku Imam Bonjol berperang dengan kaum adat? Karena dia itu mau menegakkan agama Islam. Kaum adat itu waktu itu dia menyelewengkan ajaran agama Islam. Jadi tidak menerapkan syariat agama Islam. Tuanku Imam Bonjol beserta pengikutnya ingin memurnikan ajaran agama Islam di tempatnya tersebut. Ya, jadi ada perselisihan dengan kaum adat. Jadi tidak Tuanku Imam Bonjol ini selain berseteru dengan kaum adat, dia juga berseteru dengan penjajah Belanda. Jadi bagus sekali presentasi dari kelompok Tuanku Imam Bonjol. Sekarang kita beri tepuk hebat ya. Tepuk hebat. Hebat, hebat. Mantap, mantap. Keren. Ya, bagus. Boleh duduk di bangkunya. Ingat? Sekarang presentasi yang selesai ketiga dulu. Maju ke depan. Nah, ya. Ya, langsung. Bagaimana perjalanan toko? Nyari suaranya. Bagaimana perjalanan toko Pangeran Antasari hingga disebut sebagai pahlawan? Tuliskan 4 sikap kepahlawanan yang dimiliki dari tokoh Imam Bonjol. Pangeran Agak di atas kan, jadi tidak nunduk. Bacanya betul-betul. Nah, memimpin pasukannya melawan penjajah Belanda selama 5 tahun menggunakan taktik gerilya dengan melakukan yang lainnya dengarkan. pengelabuan, serangan kilat dan pengepungan tak terlihat. Stop. Posisinya agak di depan kan. Nah, sini, abang posisinya. Ini kan dinilai juga sikap presentasinya. Kalau posisinya jangan nunduk gitu bang. Berdiri. Berani melawan kebenaran, berjuang sekuat tenaga, semangat dalam membela kebenaran, memperjuangkan hak yang dimiliki. Ya. Lanjutkan. Kami dari kelompok Pangeran Antasari akan mempresentasikan hasil diskusi kami. 1. Berani membela kebenaran, pantang menyerah dan bertanggung jawab sebagai pemimpin. 2. Berjuang dengan penuh keberanian melawan penjajah Belanda untuk kepentingan rakyat melalui perang panjang. 3. Membuat rakyat berani melawan penjajah Belanda dan ditakuti oleh para penjajah Belanda. 4. Membela rakyat agar terhindar dari penjajahan Belanda. Ada yang ingin bertanya? Sipa, coba. Apa agama Pangeran Antasari? Apa agama Pangeran Antasari? Agama Islam. Masih ada yang mau disampaikan? Masih ada yang ingin bertanya? Pak, Coba, Desti. apa itu perang Banjar? Apa itu perang Banjar? Tidak, tadi kan disebut perang Banjar. Apa itu perang Banjar? Tahu enggak? Nah,
ya. Jadi, ingatkan Bapak bantu kelompok Pangeran Antasari. Perang Banjar itu perang yang dilakukan Pangeran Antasari dan pengikutnya itu melawan penjajah Belanda. Ya, jadi itu perang Banjar. Masih ada nggak yang bertanya? Siapa yang bertanya? Azril. Apa yang dapat kita contoh dari apa yang dapat kita contoh dari Pangeran Antasari? Ya, apa yang dapat dicontoh? Baik hati. Menolong secara ikhlas. Ya, baik sekali. Kita beri tepuk salut dulu. Presentasinya sudah baik, menjawab pun sudah baik. Sekarang tepuk salut. 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 Ya, bagus sekali. Ini boleh duduk kembali. Dan terakhir, maju ke depan, kelompok Kapitan Patimura. Sekarang bacakan. Kami dari Kapitan Patimura akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Bagaimana perjalanan tokoh Kapitan Patimura hingga disebut sebagai pahlawan? Kapitan Patimura sebagai pemimpin perompak melawan penjajah Belanda di daerah Maluku. Ya. Tuliskan 4 sikap kepahlawanan yang dimiliki dari tokoh Kapitan Patimura. 1. Berani berjuang melawan penjajah, mementingkan orang banyak. 2. Pantang menyerah, memimpin rakyat banyak. Ya. Lanjutkan, Bang. Siapa yang baca tadi? Oh ya, Devita. Nah, Bengkok. Kapitan Patimura, perjuangan yang dilakukan melawan penjajah untuk rakyatnya. Sikap yang dapat dicontoh: berani, pantang menyerah. Dampak akibat perjuangan: berani berjuang melawan penjajah Belanda dan menghindari rakyat Maluku. Alasan perjuangan: membangkitkan semangat rakyat Maluku untuk berani berjuang melawan Belanda. Ya, bagus sekali. Ada nggak yang bertanya? Coba Firman. Apa itu rempah-rempah? Rempah-rempah seperti bumbu untuk makanan. Seperti bumbu untuk makanan. Contohnya apa, Bang? Makanan. Contoh rempah-rempah. Kunyit, serai. Ya, bagus sekali. Itu contoh dari rempah-rempah. Ada nggak yang bertanya? Coba Rizky Diawan. Sikap pahlawan apa yang dapat dicontoh dalam kelas? Baik hati, suka menolong. Ya, sikap yang dapat dicontoh di dalam kelas ya. Berarti Kapitan Patimura baik hati enggak? Baik hati kan ya. Nah, suka menolong juga. Itu dapat kita contoh di dalam kelas. Satu lagi, ada enggak yang bertanya? Coba tadi, Desti dulu. Apa yang ditakuti Belanda dari Kapitan Patimura? Apa yang ditakutinya? Kepintaran Kapitan Patimura sehingga dapat memundurkan Belanda. Ya, bagus sekali. Kepintaran dan kecerdikan Kapitan Patimura itu dia disebut pemberani. Nah, jadi kita beri tepuk hebat dulu untuk kelompok Kapitan Patimura. Tepuk hebat. Hebat, hebat. Mantap, mantap. Keren. Ya, bagus sekali. Nih, boleh duduk di bangkunya. Nah, tadi kalian sudah membuat LKPD pertama, mengerjakannya, membuat peta pikiran juga sudah, presentasi juga sudah, dan berdiskusi juga sudah. Nah, berdasarkan penilaian Bapak, ada yang menjadi kelompok terbaik. Kelompok terbaik itu, nih, kira-kira jatuh ke siapa ya? Nih,
jadi kelompok terbaik itu dilihat dari yang tadi Bapak sebutkan. Nah, kelompok terbaik jatuh kepada kelompok coba nih, Tuanku Imam Bonjol. Maju Tuanku Imam Bonjol. Ya, ini nanti dibuka setelah pelajaran ya. Nah, nih, ya boleh duduk bangkunya lagi. Tadi sebenarnya tadi kan Tuanku Imam Bonjol jawabannya sudah betul, hanya saja tadi ada yang kesusahan menjawabkan. Tapi untuk presentasi kelompok Kapitan Patimura paling mantap. Hanya saja ketika membuat peta pikiran mewarnakannya masih ada yang tebal sehingga tulisannya tidak terlihat jelas. Tapi untuk jawaban yang paling lengkap, Bapak suka kelompok Pangeran Antasari, lengkap jawabannya, bagus. Kalau untuk kelompok Pangeran Diponegoro juga Bapak suka jawabannya lengkap, hanya saja ada keliru sedikit ya. Nggak apa-apa, ini dijadikan sebagai bahan pembelajaran untuk kalian. Semoga kedepannya lebih baik lah lagi. Jadi tadi kalian sudah berdiskusi dengan sangat baik. Mungkin tadi yang ada menyebutkan bajak laut ya, mungkin ingat-ingat tadi pas awal-awal kita kan belajar tentang Raja Purnawarman kan, sempat bajak laut. Nah, jadi bagus sekali sudah berdiskusi tentang sikap kepahlawanan. Kalian sudah menyampaikan, mencari sikap kepahlawanan dan mengungkapkan sikap kepahlawanan yang dapat kita contoh dalam kehidupan masyarakat masa ini. Jadi baik sekali. Nah, anak-anak, ada nggak yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Siapa? Patin, apa? Apa? Sikap pahlawan. Apa? Tentang raja atau tentang tokoh pahlawan? Tokoh pahlawan. Apa? Siapa? Tentang non fiksi, bagus sekali. Ya, sikap pahlawan apa? Kita tahu apa itu non fiksi dan realistis. Apa Minti? Tentang pahlawan. Apa ini? Membuat peta pikiran. Ya, bagus sekali membuat peta pikiran. Apa lagi? Masih ada enggak? Jadi anak-anak kalian sudah berdiskusi. Dalam berdiskusi itu kalian menjawab tentang perjalanan tokoh pahlawan, sikap-sikap kepahlawanan dari 4 tokoh itu, sikap pahlawan yang dapat dicontoh, dan tentunya kalian juga membuat peta pikiran dengan sangat-sangat baik. Mantap. Nah, ya. Tinggal ditingkatkan lagi. Di pembelajaran ini Bapak harapkan kalian juga menerapkan sikap-sikap pahlawan kita yang ada pada zaman dahulu, kita terapkan di kehidupan kita yang sekarang. Nah, sekarang Bapak mau tanya, gimana pembelajaran kita hari ini? Menyenangkan nggak? Apa yang membuat kalian senang? Presentasi. Membuat peta pikiran. Ada nggak materi yang susah kalian pahami? Hah? Nggak ada. Yakin nggak ada? Yakin. Sekarang Bapak ada 6 soal evaluasi ini akan kalian kerjakan. Ini Bapak mau melihat kalian mampu nggak mengerjakannya. Nah, sebelumnya Bapak kumpulkan dulu bahan-bahan ajar yang sudah Bapak bagikan. Bapak ingin kalian bentuk ke meja seperti biasanya lagi. Sudah ke bangkunya masing-masing? Sudah. Sekarang kalian akan mengerjakan soal evaluasi. Soal ini tidak boleh mencontek teman ataupun melihat buku. Tidak boleh, ya? Nah,
langsung dikerjakan. Nah, tulis namanya langsung dikerjakan. Kerjakan ya, tulis namanya dulu. Hah? Udah selesai? Udah selesai. Ya, tunggu. Dicek lagi, coba dicek lagi. Kalau udah yakin baru dikumpulkan ke Bapak. Udah? 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 Udah ya? 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 Selesai semua berarti ya? Nah, dari 6 soal ini, ada nggak soal yang susah menurut kalian? Nomor berapa? Nomor 3. Ya, nomor 3 ini ada seorang tokoh. Kalian akan mencari sikapnya. Apa sikapnya? Tokoh R.A. Kartini itu. Berarti tokoh R.A. Kartini itu kan dia berjuang terhadap hak-hak perempuan. Nah, di situ ada. Kalau nomor 4 itu sama. Kalian mencari sikap kepahlawan itu dari beberapa pernyataan nih. Rela menyakiti diri sendiri demi orang lain. Kira-kira itu sikap kepahlawannya enggak? Menyakiti diri sendiri untuk orang lain? Enggak, kan ya? Kalau bertanggung jawab ketika menjalankan tugas? Ya. Berani mengatakan sesuatu yang benar? Ya. Berani berjuang melawan negara tetangga? Nah, enggak kan ya? Berarti yang betul itu berani mengatakan sesuatu yang benar dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas. Ya, Bapak yakin soal-soal yang kalian kerjakan ini nilainya juga pasti bagus-bagus karena sudah banyak yang paham. Jadi anak-anak, untuk pembelajaran berikutnya Bapak harapkan kalian pelajari tentang nilai-nilai dalam Pancasila. Dalam kehidupan sehari-hari itu akan kita pelajari untuk pembelajaran 2 atau pembelajaran selanjutnya. Sekarang Bapak ingin kalian kemaskan bukunya masing-masing. Sudah? Mana rapinya? Sudah dikemaskan semua? Bukunya lah, bukunya. Nah. Ya. Silakan Bang Askendi.
dengan lancar. Bapak harapkan kalian pulang ke rumah dengan hati-hati dan tidak ngebut-ngebut naik sepeda. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.